Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tridharma, khususnya umat Klenteng Hok Tik Tong Parakan, serta umat Tridharma dimanapun berada. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan suatu judul Ora et Labora. Jadi, berdoa dan bekerja. Pada akhir tahun yang lalu, ada seorang peramal yang viral di WA Group bernama Mbak Yu. Mbak Yu meramalkan banyak sekali malapetaka yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung, bahkan kecelakaan pesawat udara, dan terjadi penjarahan. Di dalam ramalan itu banyak sekali disebutkan kesulitan yang akan diderita oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Setelah adanya ramalan itu, disusul satu rekaman seorang pemuka agama lain yang berdoa dengan tekun, mohon kepada yang dipujanya untuk dapat membatalkan semua ramalannya Mbak Yu itu. Nah, ada umat Tridharma, saya tidak tahu dari mana, yang mengatakan, wah, siapa yang bisa menghubungi Pak Ongko Prawiro, Ketua Umum Tridharma Pusat yang berada di Surabaya, untuk mencari suhu yang hebat untuk menangkal ini. Nah, marilah kita lihat beberapa upacara doa dengan cara masing-masing telah dipanjatkan. Khususnya di Jawa Tengah, pada hari Jumat yang lalu, tanggal 22 Januari, saya mendapat undangan ke Pendopo Pengayoman Temanggung untuk mengikuti bersama acara yang digelar oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, istighosah yang dilanjutkan doa bersama dari 6 agama dan aliran kepercayaan. Sebelum hari Jumat itu, pada hari Rabu tanggal 20 Januari, ada sekelompok umat Tridharma dari Temanggung, Welahan,
Weleri, Jakarta, yang mengadakan suatu ritual Jutbio dari Temanggung jalan kaki menuju Parakan dengan membawa Kimsin, Tantek Syusian, dan Hian Dian Siangte. Rombongan ini berangkat jam 4 pagi. Bisa dibayangkan, peserta Jutbio harus sudah bangun jam 3 pagi, kemudian bersiap-siap. Karena pada saat ini ada pandemi corona dan ada pembatasan-pembatasan, maka rombongan itu dipecah. Ada yang berangkat setengah 4 pagi, ada yang berangkat jam 4 kurang seperempat, dan yang terakhir berangkat jam 4 lebih 5 menit. Masing-masing rombongan tidak lebih dari 5 orang. Setelah sampai di sini, kemudian napak tilas karena Tantek Syusian pernah bermalam di Parakan, sehingga napak tilas di Jalan Sebokarang, di mana rumah yang pernah dia bermalam di situ, bermeditasi di situ, kemudian juga ke rumah Lo Jingti, guru silat, di mana pada saat di Parakan dia sering berkonsultasi silat di sana. Baru kemudian di Kelenteng Parakan, kedua Kimsin itu disemayamkan selama 5 hari dengan harapan dapat membawa aura, hawa baik, khususnya untuk kota Parakan dan Kabupaten Temanggung pada umumnya, supaya wabah corona dapat mereda. Ini adalah suatu bentuk tirakatan yang dilakukan oleh sekelompok orang Tridharma. Jadi, kalau pada umumnya Jutbio adalah merupakan suatu acara besar dengan mengundang banyak kelenteng untuk ikut serta, tetapi Jutbio kali ini berupa tirakatan. Pesertanya satu rombongan tidak lebih dari 5 orang. Di sini kami selaku pengurus tempat ibadat Tridharma Dharmanugraha menyambut dengan lengkap, di mana ada hadir Dewan Pembina Bapak Ho Kim San, anggota pengawas Bapak Tono, dan saya sendiri pengurus, dibantu dengan Humas Saudari Yuli, dan dari generasi muda ada Saudara Yoga, Saudara Robert, Saudara Aleng, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan bentuk tirakatan dari umat Tridharma untuk mengatasi satu hal,
mewabahnya virus corona. Nah, pada hari Jumat yang lalu saat kami diundang untuk mengikuti istighosah dan doa bersama dari 6 agama dan 1 aliran kepercayaan, pada saat di ruang transit, Bapak Wakil Bupati langsung menyapa saya. Wah, Pak Handoko sukses ya. Terima kasih atas ikut keprihatinannya terhadap virus corona ini. Semoga usaha itu dapat membuahkan hasil. Kemudian tanya pesertanya dan lain sebagainya. Setelah itu kita mengikuti istighosah bersama di Pendopo Pengayoman, Lesehan. Setelah berjalan beberapa waktu, Bapak Bupati baru bergabung karena beliau ada acara di Bansari. Yang menarik, dari Wakil Konghucu disampaikan oleh Bunsu Limping An dari Hoktikbyo Ambarawa, sesuai dengan filsafat Timur. Beliau berdoa, semoga Huang Tian, Iwang Tati dapat menyelaraskan ketidakharmonisan alam yang terjadi pada waktu ini. Inilah bahasa dari agama dari Timur. Jadi yang terjadi adalah ketidakselarasan, ketidakharmonisan dari alam semesta ini. Setelah berakhir acara, Pak Bupati menyapa saya, hampir sama dengan Bapak Wakil Bupati. Pada intinya mengucapkan selamat, sukses acara yang diselenggarakan, dan terima kasih atas kepeduliannya. Terus bertanya, patungnya jadinya dibawa jalan atau ditandu? Saya katakan, pakai mobil, Pak. Karena kalau ditandu, itu satu tandu harus dipikul 4 orang, padahal patungnya ada 3, jadi sudah 12 orang. Tidak memenuhi protokol kesehatan. Akhirnya kami pinjam mobil Bel Air kuno, kepunyaan Pak Kuswanto, untuk membawa patung itu. Uniknya, putra Bapak Kuswanto, saudara Hoki, justru berjalan kaki. Rombongan yang pertama, 3:30 berangkat dari Gumuk Lintang. Mobilnya dikendarai oleh salah seorang umat Tridharma dari kota Semarang yang bernama Pak Eko. Pak Eko ini adalah keponakan dari Bapak Po Sun Kok yang mendirikan pagoda di Vihara Watugong. Beliau juga pemilik dari Paragon Semarang. Beliau pengusaha besar yang sukses semenjak
virus corona ini mewabah, Bapak Posun Kok beserta keluarga kebetulan berada di Singapura, tidak bisa pulang sampai sekarang. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat tidak saya duga, bahwa peserta-peserta kirab itu sebagian terdiri dari orang-orang super kaya. Bapak Eko perusahaannya, pegawainya aja sekitar 2.000 orang. Kemudian Bapak Hoki yang juga dikenal. Terus Bapak Bupati ngomong, oh pantas, saya melihat Hoki juga ikut. Iya Pak, saya katakan bahwa beliau berangkat dari Temanggung 3:30 Pak. Oh iya, waduh betul-betul ya. Betul-betul melakukan suatu tirakatan yang berat. Semoga semua harapan kita dapat tercapai. Ini adalah usaha di dalam bentuk doa secara tridharma. Melakukan ritual dengan berjalan kaki, dengan membawa kimsin yang mulia, para dewa-dewa yang dapat mengobati atau dewa pengobatan. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak, saudara-saudara sekalian. Kita harus seimbang antara doa dan usaha. Khusus di dalam menghadapi wabah virus corona, masker ini sangat bermanfaat asal digunakan dengan baik, benar, dan waktu yang tepat. Salah satu dari ramalan Mbak Yu itu adalah adanya penjarahan. Kita mungkin trauma akan penjarahan karena sudah berulang kali terjadi. Yang terakhir, yang sangat tragis pada tahun 1998. Semuanya berlatar belakang politik, akan tetapi kita bisa berusaha untuk meminimalkan terjadinya itu, khususnya di sekeliling kita, yaitu kita harus bersikap baik, bersikap ramah pada lingkungan di mana kita berada. Untuk hal tersebut, saya ingin mengambil suatu ayat dari kitab suci yang terdapat pada kitab Tiong Yong bab ke-13 ayat yang kedua. Saya bacakan. Dikala kaya dan mulia, ia berbuat sebagai layaknya seorang kaya dan mulia. Dikala miskin dan berkedudukan rendah, ia berbuat sebagaimana layaknya seorang miskin dan berkedudukan rendah.
dikala ia berdiam di antara suku I dan Tik. Ia berbuat sebagaimana layaknya seorang suku I dan Tik. Dikala ia sedih dan menghadapi kesukaran, ia berbuat sebagaimana layaknya orang yang sedih dan berkesukaran. Maka seorang kuncu di dalam keadaan apapun juga selalu berhasil menjaga dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui bersama, kita berada di Indonesia yang berbagai macam suku. Andai kita berada di Jawa Tengah, hendaknya kita berlaku sebagaimana layaknya suku Jawa yang ada di sini. Penuh unggah-ungguh, penuh sopan santun, penuh tepo seliro, penuh kegotong royongan. Andai kata kita berada di Sumatera, harus bagaimana layaknya orang Sumatera. Yang di Aceh, sebagaimana layaknya suku Aceh. Yang di Tapanuli, sebagaimana layaknya orang Batak. Yang di Padang, sebagaimana layaknya orang Padang. Dan seterusnya. Begitu pula yang berada di Manado, yang di Ambon, yang di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi, pesan Nabi Gongju, kita harus selalu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ada seorang umat Tridharma di Parakan yang kebetulan orang tuanya, mama, ibunya maupun ayahnya masih kelahiran Tiongkok. Ibunya mempunyai pekerjaan menjual pakaian dari pasar ke pasar. Ngomongnya masih celat. Tapi satu pasar itu kenal semua. Karena dia ramah. Kalau pas tahun baru Imlek, dia membagikan kue ranjang kecil-kecil pada setiap orang, setiap pedagang yang ada di sana. Sebaliknya, kalau hari raya Idul Fitri, ibunya ini menerima balasan berupa ketupat lebaran dari para tetangganya yang muslim. Inilah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lestarikan. Dulu leluhur kita merasa mereka bertekad untuk merantau ke sini, merasa di sini dapat mempunyai penghasilan dan diterima oleh masyarakat sini, maka para leluhur kita berusaha menyesuaikan dengan keadaan di sini. Jadi pada zaman dahulu di Parakan ini banyak sekali leluhur kita yang mempunyai satu set gamelan, satu set wayang kulit, dan pada hari-hari tertentu mereka mengundang dalang untuk bermain wayang kulit. Ini adalah suatu contoh
dari para leluhur kita yang mungkin saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh generasi-generasi yang ada sekarang. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau supaya semua kita dapat menyesuaikan diri pada suku yang ada di sekeliling kita. Bergaul dengan erat, bergaul dengan akrab, saling menyapa, saling berbaur, sehingga dapat tercapai suatu jalinan persaudaraan yang erat. Disitulah kita bisa menghindari apabila ada intrik-intrik politik yang mengarah ke arah penjarahan. Kiranya uraian saya cukup sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Semoga uraian ini dapat bermanfaat untuk semua yang ingin merubah dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Trinabiya.